Semangat ya. Oke teman-teman, karena kali ini kita ada di Smart Class ya teman-teman. Teman-teman kalian sudah mendaftar betul? Oke, di Smart Class ini ada saya sebagai mentor teman-teman. Sudah tahu belum nama saya siapa? Belum. Masa belum? Kakak kenalan dulu aja. Oke, sebelumnya kita kenalan ya teman-teman. Nama saya di sini Anissa Datina. Teman-teman di sini bisa panggil saya Kanisa. Oke? Oke, Kanisa. Oke, nah di sini saya juga perlu tahu nih nama teman-teman karena saya juga kan baru masuk pertama kali pertemuan pertama ya di sini. Oke. Nah di sini saya pengen tahu dong nama yang paling ganteng di sini siapa? Tapi sebelum itu apa aja yang kamu kenal? Nama doang apa gimana? Oke, boleh nama, alamat, dan juga hal yang paling disenangi. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rashid, asalnya dari Tangerang. Hal yang paling saya sukai adalah membaca. Oke, jadi sudah berapa buku tahun ini? Wih. 2026. Baru satu. Keren. Sudah membaca satu buku, berarti sudah akan 2 buku, 3 buku ya, banyak buku sampai kita Insya Allah. Oke, kita lanjut. Tadi siapa namanya? Kak Rashid. Oke, Kak Rashid. Nah, kalau yang sebelahnya yang cantik ini siapa ya namanya? Ya, teman-teman semuanya biar kita akrab ya. Perkenalkan nama saya Herlina, teman-teman. Boleh panggil saya Lina. Saya dari Cilegon. Kesukaan saya itu banyak, cuma yang satu yang paling saya suka ngomong, nyeloteh. Oke. Ini sebenarnya apakah ekstrovert atau emang senang berbicara gitu? Senang aja sih. Oke, tapi pribadinya introvert. Pribadiannya introvert. Oke. Suka kerja ya. Emang senang bicara gitu kan, jadi nggak bicaranya juga nanti bisa diarahkan untuk membicarakan hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa memotivasi orang banyak gitu. Makanya saya ikut kelas ini kan. Iya, cocok sekali. Oke, kakak cantik satu lagi ini siapa ya namanya? Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Fani Angelisa. Bisa dipanggil Fani. Fani. Ya, saya dari Dari Kota Serang. Wow. Tapi tepatnya dari Cipocok. Oke, jadi warga asli sini ya, kan Iya. di sini lagi di Kota Serang. Oh, dekat ternyata. Ibu itu kata. Oke, di sini apa nih? Kalau sekarang sih lagi senang ke alam sih. Alam Ke kayak alam. Kayak naik mana ya? Kayak gitu ya? ya itu terus camping gitu ya. camping ya, terus menanam pohon. Wow, oh seneng ya Menanam ya itu hobi saya adalah menanam. Nah seru nih, next boleh kali ya kita kelas berikutnya kita di luar gitu di alam sambil ditemani oleh warga lokal gitu ya. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah kenalan ya. Dan di sini ada 3 orang. Nah, 3 orang ini orang-orang yang berkualitas gitu, orang-orang yang Allah dukung di sini gitu untuk mengikuti kelas dan mendapatkan materi-materi yang ada di Smart Class nanti. Oke, di sini saya belum kenal nama sudah tadi. Sudah. Nama saya siapa tadi? Kanisa. Ya, betul sekali, saya Kanisa. Oke teman-teman, sebelum mulai nih saya ada apa ya? Akan ada challenge sih teman-teman. Deg-degan, ya apa ya challenge-nya? Iya, coba. Nggak tahu ya. Ya, pokoknya ada nih. Di sini ya saya nanti ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung jawabnya itu bisa cepat ya. Kayak teman-teman tuh setuju atau enggak gitu. Kayak setuju, enggak gitu. Yang cepet jawabnya tapi ya. Itu jawabnya bareng apa satu-satu gitu ya? Oh, bareng. Kalau nggak single gimana? Iya, Bapak. Oh, Itu jadi saya nanti membacakan pernyataan itu apa. Nanti teman-teman jawab. Tuh, nanti setelah itu teman-teman akan ditanya kenapa teman-teman milih itu. Iya, jadi teman-teman jangan mikir dulu langsung baru jawab, tapi langsung jawab gitu ya. Oke? Oke. HP-nya boleh disimpan dulu
supaya kita bisa fokus ke kelasnya. Nah, bisa dimulai? Bisa. Oke. Pernyataan yang pertama nih. Menurut teman-teman, orang sukses itu apakah hanya karena kerja keras saja? Setuju atau enggak? Tidak. Tidak. Teman-teman tidak. Kenapa tidak? Menjadi tidak. Karena untuk menjadi sukses tidak hanya butuh kerja keras, tapi butuh yang namanya pertama pastinya bakat, terus dukungan berbagai banyak pihak ya. Karena kalau hanya kerja keras tapi tidak terstruktur misalnya, nanti kerja keras kita hanya sia-sia saja seperti itu. Oke, berarti menurut Rasid ini kerja kerasnya itu emang terstruktur Harus gitu ya, bukan hanya terstruktur, kerja keras tidak hanya saja kerja gitu ya. saja seperti itu. Oke, Harus nah, pintar juga. ya. Kalau menurut Lina, Ya, kalau menurut saya sebenarnya teman saya yang di samping ini sudah cukup baik ya gitu. Maksudnya dari segala ya ada lagi. Cuma kan tidak hanya kerja keras, tidak hanya disebutkan kalau kayak tadi, perlu juga ya kita diiringi dengan doa gitu. Ya. berarti ya di tambahannya itu diiringi dengan doa, tapi pernyataan sebelumnya setuju dengan Rasid ini. Iya, sama setuju. Oke, kalau menurut Kak Sita, Kafina ya? Iya, maksudnya alasannya saya ya hampir sama kayak dengan dia tadi. Kompak. Iya. Oke. Iya, kurang lebih emang kan semua kita nggak cuma butuh kerja keras doang kan, kita emang butuh hal yang terstruktur, terus ya butuh doa juga, butuh berusaha juga gitu. Iya. Setuju. Berarti kalau dikaitin tuh harus terstruktur nih yang apa aja harus lakuin ya kan? Tujuannya juga Iya, jelas. tujuannya harus jelas gitu ya. Kalau dari Lina tadi harus adanya doa dan juga tadi apa? Konsisten juga. Oh iya, konsistensi itu penting banget sih. Dan doa itu kalau saya katakan sama doa ya, itu tuh buat penyeimbang aja. Tapi memang harus ada doa kan? Iya, ada. Dia juga berdoa. Harusnya harus berusaha sambil berdoa. Berdoa. Betul sekali. Nah, kalau menurut teman-teman nih ya, privilege itu menentukan masa depan seseorang. Teman-teman setuju apa enggak? Ayo jangan mikir. Jadi disebutkan aja teman. Tidak. Lagi enggak? Tidak. Ya, Privilege kayaknya enggak deh, Tidak. karena apa ya, enggak iya deh, iya aja. Iya. Jadi berubah. Iya. Apa nih jadi ya? karena privilege itu bisa membantu kita sih untuk kedepannya gitu. Karena kan kita juga apa ya, kayak buat nyari, misalkan kayak cari kerjaan aja gitu ya. Salah satunya yaitu lihat dari pengalaman kita nih gitu. Nah, itu sih. Berarti emang melihat dari pengalaman kita itu tuh yang mendukung gitu. Iya, kalau menurut saya sama bakat. Oke, kalau menurut Karina? ya kan tadi saya tuh jawab ya. Hmm. Ya, di situ karena kenapa saya jawab ya? Gitu. Karena privilege itu penting bagi setiap orang dan setiap orang tentunya mempunyai privilege masing-masing. Kenapa? Karena kalau menurut aku privilege sesuatu yang sudah kita punya gitu. Tentunya tidak langsung mengarah ke suksesan apa gitu, tapi kita perlu kembangkan itu. Kalau kita sudah punya privilege, kita perlu kembangkan untuk ya bisa capai sukses kita. Jadi dikembangkan juga itu sebagai pendukungnya di dalam usaha. Iya. Oke, kalau menurut ini Rashid gimana? Iya. Tidak sendiri soalnya ya. Kita Tidak ada iya. yang pernah gitu. Ya sebenarnya kalau tadi dijawab ya mungkin udah sih masuk akal juga gitu, karena kalau kita punya privilege kita juga bisa lebih mengembangkannya lebih mudah ya. Cuman kalau misalnya dibilang privilege itu bisa menentukan nasib seorang, kan dan seperti itu pertanyaannya. Kalau menurut saya sih enggak juga ya. Kalau bisa dibilang itu privilege itu adalah apa namanya shortcut kita atau misalnya jalan cepat kita lah untuk menuju kesuksesan. Sedangkan untuk mencapai apa mengubah nasib seseorang kan pasti balik lagi dari kita sendiri. Banyak juga kok orang yang punya privilege tapi nggak bisa memanfaatkan privilege itu. Tadi mungkin makanya tadi yang setuju kan kayak Dina ya, Dina tadi kan menjawab katanya harus bisa memaksimalkan hal itu.
makanya sudah disenjol seperti itu. Oke, berarti dari sudut pandang Nina sama Novi ini orang-orang yang memanfaatkan privilege-nya. Kalau dari Rashid ini orang-orang ada orang yang emang tidak memanfaatkan privilege-nya. Seperti itu. Oke, dua-duanya tidak ada yang salah betul gitu. Karena ini kan pendapat kita. Oke, jadi itu kan pendapat teman-teman tadi ya. Nah, next ini ada lagi nih pernyataannya. Kalau sepertinya tidak punya privilege, berarti itu kan apa ya? Peluang suksesnya itu lebih kecil. Menurut teman-teman gimana? 1, 2, 3. Setuju. Iya sih, kalau pulau privilege itu apa ya, kayak buat menentukannya emang pulaunya dikit gitu tuh. Tapi kalau misalkan dia nggak punya privilege tapi bakat dianya apa ya, kayak punya kemampuannya bagus gitu ya, itu juga peluangnya bisa sih. Kita setuju. Iya. Kalau menurut aku, kan tadi jawab tidak ya. Tidak. Karena menurut aku setiap orang sebenarnya ada, cuma mungkin mereka belum sadar gitu. Belum sadar. Makanya saya bilang tidak, itu karena kita bisa menggali potensi kita lagi gitu loh. Masih panjang lah ya itu waktunya. Apakah kita bisa ngomong sekarang? Mungkin masih bisa sih gitu. Masih bisa peluang sukses tuh masih bisa, walaupun istilahnya dia tuh mikir nggak punya privilege, tapi bisa kok tetap. Apalagi dengan usaha yang benar-benar maksimal, mungkin ya usaha bisa. Oke, Sama sih ya, maksudnya tuh sama sebenarnya. Kalau punya privilege tapi dia tidak mengembangkan itu, sama aja. Dia benar lagi aja. Gitu sih. ya kan? Iya, benar ya, kurang lebih juga sama tadi ya, karena privilege itu. Tapi kalau orang punya privilege yang sudah ada, maksudnya yang lebih sudah kelihatan. Kalau bakat kan termasuk privilege juga, cuman tadi mungkin bakat perlu dipendam dan juga digali lagi kan. Tapi kalau misalnya privilege kayak misalnya keluarga atau lingkungan yang menurut segala macam, itu kan bisa mempercepat prosesnya tersebut gitu, seperti itu. Makanya tadi saya jawab tadi setuju tadi. Berarti lebih ke daya dukung lingkungan. Ya, ada lingkungan, keluarga, segala macam seperti itu. Walaupun bakat juga termasuk ya. Iya sih. Oke, jadi kalau gitu menurut teman-teman privilege itu bisa dibangun apa enggak sih? Bisa. 1, 2, 3. Bisa. Oke, bisa, semuanya bisa. Bisa. Boleh. Kan yang sudah saya katakan di awal gitu Iya. tadi ya gitu, bahwasanya ya semua orang tuh sebenarnya punya privilege, cuma ya kita belum gali aja gitu. Bisa dibangun. Kalau menurut iya sih benar, saya juga setuju sama Kak Herlina ini ya, karena emang sih privilege bisa kita bangun, bisa kita cari gitu tuh, bisa kita kembangkan. Jadi setuju deh. Semua berarti ya. Coba dari Rashid nih. Iya, sama semua tadi ya. Kalau setuju kan privilege itu bisa dibangun, bisa dicari, kayak bakat, jejaring sosial segala macam seperti itu. Tapi ada juga privilege yang nggak bisa kita bangun, kita ubah. Kayak misalnya tadi lahir di keluarga yang misalnya nggak kaya banget gitu, yang nggak punya segala macam seperti itu. Cuman kalau di luar hal-hal seperti itu yang bisa kita ubah, nah itu baru bisa. Oke, pertanyaan teman-teman betul semua, tentang Yes. Oke, jadi teman-teman karena tadi sudah dijawab gitu ya, dan memberikan alasan-alasan atas jawaban dari teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah tahu bahwa kita akan membahas apa? Privilege. Iya, betul sekali. Kita akan membahas tentang privilege. Yes. Oke, kita masuk ke pembahasan di sini, terlihat teman-teman? Terlihat. Oke, nah tentang apa? Tentang Privilege. privilege. Oke. Apa yang baru tahu tentang privilege? Singkat aja deh, kalau kamu udah banyak kok alasannya membahas di situ. Pak, teman-teman, boleh satu orang deh. Privilege itu Tadi sempat bahas nanti mau. privilege itu kalau menurut aku ya sesuatu yang apa ya, bingung gitu loh, mau ngungkapinnya tuh bingung kan. Iya, Kalau menurut saya, privilege itu adalah suatu hal ya yang luar biasa yang kita punya, suatu yang istimewa ya, suatu yang suatu hal yang kita miliki
yang mana itu bisa membantu kita untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Nah, iya betul banget nih, privilege itu sebuah hak istimewa gitu atau suatu hak istimewa yang kita miliki, teman-teman. Itu bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Nah, privilege itu benar yang tadi dibahas, nggak hanya sebatas pada apa? Keluarga, nggak terbatas pada harta juga sih, kan biasanya ada yang bilang tidak privilege itu ada lingkungan seperti harta bantuan, harta dari keluarga gitu kan. Itu nggak hanya sebatas itu aja, teman-teman. Oke, sama tadi itu sempat juga kan katanya kalau privilege itu bisa dibangun. Oh iya. Iya, kalau privilege itu bisa dibangun sama kita, apalagi kalau kita punya privilege dari keluarga kita, nah itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, teman-teman. Dan kita juga bisa membangun privilege diri kita sendiri. Bisa kita ciptakan dengan mata privilege ini, kita bisa lebih menghargai waktu juga, teman-teman. Jadi kita nggak hanya membuang waktu kayak rebahan, dapat uang dari orang rumah tapi malah dipakai buat foya-foya, itu jangan ya teman-teman. Kita manfaatkan itu untuk membangun privilege kita. Nah, ada 4 tingkatan teman-teman dalam privilege. Aja tuh. Yang pertama kita ketahui, yang pertama itu apa? Blind privilege. Iya, yang pertama itu ada blind privilege, yang mana ini itu privilege yang sudah kita punya teman-teman dari sejak kita lahir. Iya, kayak kita tuh dulu udah tadi bilang, kita tuh lahirnya di mana, orang tuanya lengkap sejak kita lahir, kita punya tempat tinggal yang nyaman, terus termasuk privilege kita teman-teman dari lahir. Kalau rentang waktunya itu biasanya dari 0 sampai 20 tahun, tuh biasanya ya. Serumnya itu kita masih dibantu lah gitu untuk kebutuhan itu sama keluarga kita, seperti itu teman-teman. Teman-teman sekarang umur berapa nih? 15 tahun. 20. Ayo 20. 19. Ya 19. Iya. Oke. Paling muda ya. Iya. Jadi kalau dari 0 sampai 20 tahun itu masih ada bantuan kan dari keluarga kita. Itu secara umumnya. Oke, next ini yang kedua itu ada motion privilege, teman-teman. Nah, yang mana motion privilege itu saat kita harus fokus gitu ya pada satu bidang yang ingin kita kuasai, itu teman-teman. Dan biasanya itu rentang umurnya di 20 sampai 30 tahun, teman-teman. Nah, tadi ada yang bilang katanya umurnya 20, 21, 19. Nah, ini juga bisa informasi penting nih untuk yang umurnya 19. Itu di sini tuh kita harus fokus pada satu bidang gitu untuk membangun privilege kita. Ada tadi di awal dibilang apa? Privilege bisa dibangun sekali. Nah, karena di sini menjelaskan tentang ini harus pada satu bidang, saya penasaran banget nih sama teman-teman nih. Teman-teman tuh lagi membangun apa sih? Privilege seperti apa yang teman-teman inginkan gitu? Boleh deh, yang ini dulu, yang ganteng dulu nih. Boleh. Ya, Apa gitu? ya karena saya jurusannya adalah di bidang ekonomi ya, maka saya sedang membangun privilege itu untuk menjadi sebuah businessman gitu, yang mempunyai perusahaan atau usaha-usaha yang bagus ya. Apalagi saya terfokusnya itu salah satunya di bidang sosial tentunya ya, agar bisa bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Oke, berarti lebih ke bisnis gitu ya? Bisnis. Oke, kalau dari ini gimana? Kalau dari saya sendiri gitu ya, privilege yang akan dibangun ya, Ya, dan yang ingin dicapai gitu. dan yang ingin dicapai. Sebenarnya saya tuh suka, kan dari awal tuh hobi atau kesukaan gitu ya, saya suka ngomong gitu. Yang ingin saya capai itu sama, masih terkait dengan berbicara, yaitu saya tuh pengen menjadi MC yang profesional karena kayak suka aja gitu memandu sebuah acara, itu seru sih menurut aku. Oke, jadi bisnis, jadi MC profesional. Amin. Ini lagi apa nih? Saya tapi sekarang karena emang dari dulu aku suka nanam gitu ya, paling Apa? menanam. Oh, menanam ya. Apa nih?
apa aja. Iya, jadi mungkin pengen mengembangkan kayak gimana sih cara menanam baik, terus kayak kalau misalkan kena apa ya kayak hama atau apa ya tau lah gitu tuh, jadi gimana caranya bisa subur gitu. Tapi sekarang lagi yang pengen dicapai dulu itu beli tanah. Beli Beli tanah. tanah. Beli tanah. Masya Allah, amin. Amin. Jadi profesi yang ini sama itu apa itu? Kalau tadi itu profesi sebagai pebisnis, ini kan yang profesional tadi. Nah, kalau dari Mengalir saja. Tapi berkaitan tadi dia suka menanam. Jadi, Jadi sebelum menanam kita harus punya ladang dulu. nah iya, dari ladang itu kita bisa kayak menanam sayur atau apa terus nanti dijual. Bisnis juga ada. bisnis juga ya namanya. Oh, ini bisa nih dikolaborasikan relasi Bisa. dengan bisnisnya. Wow. Oke, nanti kita bersama ya. Semoga apa yang teman-teman inginkan ya, insya Allah wujudkan. Amin. Pokoknya semangat terus untuk mencapai ya teman-teman. Oke? Ya. Oke. Ayo dong, sobat. Oke. Oke. Jadi itu ya dari motion privilege itu. Berarti teman-teman di motion privilege ini harus apa teman-teman? Harus berfokus pada satu bidang. Oke. Ya bikin aja tapi sama kau udah. Iya, harus fokus pada satu bidang. Jadi teman-teman nih harus menekuni bidang apa nih yang ingin teman-teman kuasai gitu ya. Untuk apa? Untuk membangun privilege kita. Nah, jadi biasanya di umur 20 sampai 30 tahun ini kesempatan teman-teman gitu ya untuk membangun privilege teman-teman. Kayak jadi MC. Ayo dari sekarang nih kita latihan dan mencari kesempatan gitu ya untuk kita nih MC di acara-acara itu gitu, sehingga nanti kalau ada kesempatan sertifikasi yang profesional bisa tuh masuk ke sana. Iya. Ya kayak pebisnis juga ya seperti tadi yang Kak Novi juga kan itu ranah pebisnis juga bisa gitu. Itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Cari tahu tentang bisnis gimana, bisa mulai dengan bisnis dari sekarang, belajar bisnis gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau sepertinya nanti ada kegagalan, maka teman-teman jangan berhenti di situ. Teman-teman harus coba lagi sampai bisa. Ibaratnya kata apa? Terbentur lalu terbentur. Betul sekali teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada awareness privilege, yang mana itu kesadaran akan privilege sendiri gitu ya. Ini mencakup pada sebuah privilege yang secara garis besar berkaitan dengan tingkat kedalaman pemahaman kita terhadap suatu bidang. Tuh, jadi ketika di rentang umur 20-30 tahun kan kita sedang berusaha keras untuk mencapai privilege yang kita inginkan. Nah, di umur 30-40 tahun ini kita mulai menyadari gitu ya privilege apa yang sudah kita bisa gitu ya, yang sudah kita kembangkan gitu ya. Di sini ini mulai ada yang kesadaran kita kayak tadi kan ini kan masih belajar gitu tentang MC profesional gitu kan. Nah di umur segini kita harusnya bisa menyadari nih potensi kita nih gitu ya. Nah dengan itu ya kita manfaatkan juga nih, kita coba cari-cari kerjaan juga nih terkait ini MC gitu ya, tentang bisnis gitu kan, atau kayak menjadi video editor gitu, atau menjadi seorang guru ibaratnya gitu kan. Itu jadi kita di awareness privilege itu menyadari gitu ya kita nih udah apa aja nih yang kita bisa gitu, privilege apa yang sudah kita sampai gitu ya, yang sudah kita yang sudah kita kuasai lah gitu. Itu teman-teman. Oke. Jadi awareness privilege itu apa? Apa ya? Kesadaran akan apa? Potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki yang sudah kita dapatkan. Next yaitu unique privilege, yang mana ini tuh masa kita gitu ya, masa kita itu sudah bisa menikmati hasil kerja keras kita gitu. Biasanya itu rentannya sekitar 40 tahun ke atas teman-teman gitu. Jadi ketika kita sudah ditempa oleh banyak hal, oleh banyak kegagalan, banyak kekecewaan, tapi kita terus berusaha sampai kita bisa gitu ya. Dan di sini saatnya di umur 40 tahun kita nih targetannya. Kita sudah menikmati privilege apa yang kita punya. Itu kita lihat teman-teman. Iya betul. Biasanya
punya perusahaan lah istilahnya gitu. Oke, jadi punya perusahaan gitu ya. Jadi orang tuh bakal mencari Rashid nih sebagai apa, sebagai CEO ya, contohnya pasti orang tuh mencari Rashid gitu ya untuk kerjasama kayak masih profesional gitu ya. Kalau sudah mencapai target profesional, sudah bersertifikasi gitu ya, itu kan profesional kan berarti kan udah, kita tuh udah apa ya, bisa memiliki penghasilan dari apa yang kita usahakan gitu kan. Dan disitu juga orang pasti bakal mencari Rina gitu ya, untuk apa, untuk memimpin acara-acara yang dibikin sama orang-orang gitu ya. Gitu. Sama seperti yang tadi siapa Novi gitu ya, jadi penanam gitu kan. Nanti kalau emang sudah mencapai gitu ya ke situ, ke unit privilege ini, orang-orang tuh bakal cari Vina gitu kan sebagai penanam gitu kan. Orang tuh bakal nyari gitu ya, nyari bunga, contohnya nanam bunga apa nih, bunga aja Kamboja. bunga kamboja. Ada orang luar negeri contohnya datang ke Indonesia nyari orang yang menjual bunga kamboja, itu bisa tuh ke Vina gitu ya untuk belinya gitu. Nggak hanya bunga aja kan, kayak tanaman-tanaman seperti buah-buahan semuanya. Orang tuh pasti bakal nyari ini ya Vina buat jadi apa sih yang buat orang jual-jualan tuh kayak jual buah dan semacamnya. Itu kan nyari orang yang nanam buah-buahan itu kan, nyari langsung. Iya, nyari kayak yang nanamnya langsung gitu. Itu kan masuk tuh ke sini. Nyadari juga bahwa apa? Ya, sebagai petani kan itu sebagai supplier. Iya, soalnya kan satu lagi. Iya, pokoknya di unit dari sini masa-masanya kita untuk menikmati hasil kita yang sudah kita kerja kerasnya gitu ya. Itu deh. Nah, kalau dari teman-teman tuh selain dari yang tadi gitu ya, yang mau ceritakan gitu ya, privilege apa lagi gitu ya yang teman-teman ingin dicapai gitu, atau sebagai contoh lah gitu selain tadi bisnis sama MC, ada yang bisa kalian contohin nggak? Atau kasih gambaran dari awal merintis gitu tentang satu profesi. Apa ya kira-kira? Apa ya? Banyak gitu ya, seperti dokter, bisa dagang dari bisa, guru, Coba pegangan di rumah. teknisi, Dari Subang. Banyak sih sebenarnya ya. Banyak. Yang pengen dicapai itu sebenarnya banyak. Kalau bisa semua bidang ya. Ya boleh dong, kan harus fokus satu bidang. jadi harus Iya. fokus pada satu bidang. Oke, teman-teman, jadi mari kita upayakan privilege kita dengan baik, teman-teman. Jika ke privilege yang kita mau, jangan pernah menunda, apalagi malas. Ya, karena semua ilmu dan informasi yang kita dapatkan itu akan menjadi sia-sia. Betul sekali. Jadi kita tidak mengimplementasikan, kita tidak akan bergerak dan kita hanya akan menjadi diam di tempat. Jika kita tidak melakukan apapun, jadi teman-teman harus apa? Terus Bergerak. Bergerak apa? upayakan. Upayakan. Apalagi berdoa. Ya. Kita jangan menyanyiakan waktu. Oke. Kita usahakan apa yang kita inginkan, usahakan jalan-jalan yang sudah terlihat nih gitu untuk mencapai mimpi kita ya teman-teman. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang ada gitu. Karena waktu tuh benar terus berjalan. Kadang kita tuh ngerasa nyesel nggak sih? Kayak nunda-nunda ya ibaratnya. Coba aja ya nugasnya kemarin, pasti sekarang gak gede-gede. Bener kan? Itu sering banget sih. Sering banget. Sering banget. Iya. Sering banget. Iya kan? Jadi jangan sampai kita menunda. Menunda. Betul sekali. Karena apa? Karena di sini juga ada teman-teman pikir tanpa aksi itu Nol. Nol. Zero. ada yang bisa ngerti nggak? Kata-kata yang Cetak vaksin vaksin nol. Susah. Ya, jadi kalau mungkin dari kata-kata ini ya mikir tanpa aksi itu artinya nol. Karena kalau kita kebanyakan mikir, kebanyakan merancang, kebanyakan aduh kayaknya gini segala macam, tapi gagal kita gunain, kita action gitu, tidak melakukan sesuatu, ya hasilnya bakal nihil saja.
Oke. Hanya ada di kepala saja, tidak dikeluarkan. Ya, selamat dong. Betul banget ya kata Rashid ini. Karena kan kita udah mikir ya benar, kita sudah merancang sebagainya gitu ya. Tapi kita malah diam aja gitu ya. Kita nggak bergerak gitu ya. Kita nggak menuju ke jalan-jalan yang memang udah ketemu nih arahnya gitu ya. Mencari kita nggak diam. Makanya itu kita nggak akan sampai ke sana. Seperti itu. Oke, itu dia tentang privilege. Nah, ada yang bisa mau ngejelasin nggak contohnya gitu kemarin? Tadi kan ada apa yang pernah? Jadi pengusaha. Bukan. Oh tidak tahu privilege apa gimana? Masa? Blind. Terus unique privilege. Yang bisa ngejelasin nggak terkait keuangan secara singkat aja? Tapi kata kami gitu ya dari awal. Ini Masya gitu. Kita ngambil contoh dari profesi gitu misalnya. Iya, betul. Boleh dari profesi itu supaya kita juga lebih paham. Mungkin dari saya ya. Mungkin tadi kan saya ngasih contohnya jadi businessman gitu ya. Ini kita awali dulu dari blind privilege gitu ya. Kan kalau misalnya kita pembisnis nih, kan berarti ada dari dua sisi ya. Kan blind privilege itu kan berarti dari mana kita dilahirkan, seperti apa, seperti itu kan. Tidak bisa kita bina. Misalnya kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang sudah punya privilege misalnya keluarga pembisnis juga tuh, kan biasanya anak-anaknya bakal ikutan jadi pembisnis juga tuh. Itu bisa dimanfaatkan tuh orang-orang yang sudah punya seperti itu, walaupun yang belum punya juga mereka bisa mulai juga sama saja, cuman mungkin startnya bakal berbeda. Dan itu kan dari umur 0 sampai 20 tahun tadi ya kalau dijelaskan kan, ya seperti ya secara umumnya seperti itu mereka kita berlomba-lomba seperti itu membangun yang namanya privilege itu sendiri ya. Lalu kan tadi yang kedua ada yang namanya motion privilege ya. Motion privilege kan kita harus fokus di satu bidang ya. Misalnya kita tadi menekuni yang namanya bisnis ya, berarti kita harus mulai tuh, kita harus berani yang namanya gagal, mencoba, karena seorang pembisnis itu adalah orang yang tidak takut akan kegagalan gitu. Karena semua kegagalan itu bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Kalau misalnya kita nggak gagal di usia segitu kan, usia muda, maka nanti ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang besar gitu, apalagi sudah di umur yang sudah tua atau yang sudah dewasa seperti itu, nanti kita bakal namanya itu keteteran dan akhirnya kegagalan itu bisa bikin kita drop gitu, karena kegagalan itu nggak pernah kita rasain sebelumnya. Belum lagi kita di usia muda itu harus banyak sebagai seorang pembisnis itu membangun banyak jejaring sosial, karena dengan jejaring sosial maka bisnis kita itu pasti akan menyeluruh seperti itu, akan semakin berkembang karena banyak-banyaknya koneksi ya dari dalam maupun luar negeri. Lalu misalnya tadi setelah question privilege, lalu dilanjutkan dengan awareness privilege, itu kesadaran kita yang mana itu kita sudah yang namanya itu paham gitu apa bidang kita sudah merintis dari awal dan akhirnya bisa berhasil seperti itu kan. Makanya privilege itu harus kita pertahankan dengan otomatis yang di usia sudah dewasa, otomatis privilege yang kita punya itu sudah matang. Apalagi misalnya jadi seorang pebisnis, berarti kita sudah punya perusahaannya, sudah punya supply chain-nya, sudah punya jaring sosial segala macam, yang mana itu bisa bikin bisnis kita itu semakin berkembang. Lalu tadi misalnya yang terakhir lagi privilege, yang mana di situ kita bukan lagi tuh yang namanya mencari lagi ya, orang lain yang mencari kita. Misalnya kita udah punya perusahaan, banyak orang-orang yang mendaftar misalnya di perusahaan kita, ataupun kita jadi manajer atau jadi CEO gitu. Nanti kita bakal cari orang ini dia mana tolong misalnya kembangin bisnis saya dong misalnya gitu, nanti dicari-cari barang seperti itu. Gimana itu kan bermanfaat juga bagi banyak orang tentunya. Gitu deh maksudnya. Oke, wah, tepuk tangan dong. Jadi privilege sudah dipahami ya teman-teman. Jadi yang saya harapkan juga ini bisa diimplementasikan di hidup teman-teman gitu ya. Ini saat teman-teman apalagi yang umur 20, apalagi umur 19 tuh sudah kita bisa tuh rencanakan apa sih yang ingin kita capai gitu ya.
dan yang satu nomor 2 bulan ini saatnya kita untuk buka jam kelas gitu ya untuk mencapai privilege yang kita inginkan. Oke teman-teman, sudah selesai sesi kelas kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan informasi kita ya. Semoga apapun yang teman-teman dengarkan itu bisa bermanfaat ke teman-teman dan bisa diimplementasikan di kehidupan teman-teman. Amin. Oke, next ke kelas berikutnya nanti akan disampaikan oleh admin Smart Class ya teman-teman. Oke, Kak. oke, Kak. Nah, dari sini ditanyakan nggak? Apakah sudah cukup? Sepertinya cukup. Oke, sudah cukup. Berarti sudah belum paham ya teman-teman? Insya Allah. Oke, next pembahasan akan lebih seru lagi nanti. Wah, penasaran sih. Iya. Iya, harus datang lagi ya, 3 orang harus ada 3 lagi nih sampai akhir kelas nanti. Wah, kita siap nih kita. Siap. Oke, terima kasih teman-teman dari saya, Pak Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.